してやれ。仕掛ける。どんな術にも弱点となる穴は必ず。螺旋手裏剣 Di serial anime Naruto, jutsu merupakan senjata utama bagi seorang shinobi. Bahkan dengan sebuah jutsu, seseorang mampu membunuh lawannya. Namun setiap sesuatu hal punya kelemahannya tersendiri, termasuk sebuah jutsu. Menurut Itachi Uchiha, setiap jutsu itu mempunyai kelemahan, termasuk jutsu yang paling terhebat dan berbahaya sekalipun. Dalam pembahasan video kali ini, Mimin akan membahas kelemahan jutsu-jutsu hebat yang ada di anime Naruto. Untuk itu, mari simak pembahasan kali ini. Edo Tensei. Yang pertama adalah Edo Tensei, jutsu yang tidak bisa dibatalkan jika hanya membunuh penggunanya. Itachi sudah membuktikan kepada Kabuto bahwa teknik ini punya kelemahan, dan ternyata tidak hanya satu kelemahannya. Ada beberapa cara mengalahkan pengguna Edo Tensei. Pertama adalah jika lawannya mengetahui segel dari Edo Tensei, maka entah dengan cara apa saja, dia harus membuat pengguna Edo Tensei merapalkan segel tangan itu, paling bisa dengan menggunakan genjutsu. Berikutnya, bisa terjadi jika jiwa yang dibangkitkan dengan Edo Tensei itu mengalami suatu hal emosional yang membuat tenang jiwanya, maka dia bisa pulang kembali ke alamnya. Kemudian cara yang lain, yaitu melepaskan ikatan Edo Tensei. Jika jiwa yang dibangkitkan kembali tersebut mengetahui segel tangan dari Edo Tensei, maka dia bisa lepas dari ikatan pengguna jutsu ini. Shiki Fujin juga bisa digunakan untuk mengeluarkan jiwa yang dibangkitkan tersebut. Meskipun begitu, harga yang harus dibayar cukup besar, yaitu nyawa dari penggunanya. Chibaku Tensei. Chibaku Tensei merupakan salah satu teknik penyegelan yang sangat kuat dan besar, karena menciptakan pusat gravitasi baru yang menarik targetnya. Teknik yang satu ini tidak bisa dipelajari begitu saja, tapi untuk bisa menggunakan jutsu ini harus memiliki mata Rinnegan. Pemiliki mata Rinnegan akan secara otomatis bisa menggunakan teknik ini seperti Hagoromo, Sasuke, Madara, bahkan yang hanya dipinjamkan seperti Nagato. Dengan Chibaku Tensei penggunanya dapat menciptakan sebuah bola hitam, dan nantinya bola hitam itu menjadi pusat gravitasi, lalu menarik objek apapun untuk menempel dengannya. Manusia bisa terjebak di dalam sini, dan tentu saja tarikannya sangat kuat, sehingga jika sudah terjebak, maka sulit untuk bisa keluar. Seperti yang Itachi katakan, setiap jutsu pasti memiliki kelemahan, dan yang menemukan kelemahan dari Chibaku Tensei sendiri adalah Itachi. Itachi berpikir, jika bola hitam itu dihancurkan, maka pusat gravitasinya pun akan hilang, jadi Itachi, Naruto, dan Bi, menggunakan semua teknik jarak jauh terbaik mereka untuk menghancurkan bola itu dan berhasil. Kamui. Kamui adalah teknik dojutsu Mangekyo Sharingan, yang menciptakan bentuk unik dan khusus dari ninjutsu ruang dan waktu. Hal ini memungkinkan penggunanya untuk mencapai dua dimensi yang berbeda. Pengguna Kamui sendiri adalah Obito dan Kakashi. Mata kiri dan mata kanan dari Mangekyo Sharingan bisa punya kekuatan yang berbeda, begitu pun dengan Kamui. Untuk Mangekyo kiri yang ada di Kakashi, digunakan untuk menarik objek ke dimensi Kamui dari jarak yang jauh. Sedangkan Mangekyo kanan yang ada di Obito kekuatannya untuk menarik objek dari jarak dekat ke dimensi Kamui, termasuk objek yang disentuh Obito atau dirinya sendiri, karena itu dia bisa menghilang sebagian atau tak tersentuh. Dengan kekuatan seperti itu, Obito sangat sulit untuk diserang dengan serangan fisik. Namun tetap saja, Kamui tetap memiliki kelemahan. Untuk Kamui Kakashi sendiri kelemahannya adalah cakra yang dimilikinya, maka Kakashi tidak bisa menggunakan Mangekyo-nya berkali-kali. Sedangkan Obito sebagai pemilik asli Sharingan dan memiliki sel Hashirama, Obito mampu menggunakan Mangekyo-nya berkali-kali. Kelemahan Kamui milik Obito adalah durasinya hanya 5 menit, dan ketika dia ingin memindahkan objek, maka objek tersebut harus memiliki jarak yang dekat dan disentuh. Selain itu saat Obito sedang teleportasi, maka tubuhnya tidak bisa tembus objek, jadi saat teleportasi dia bisa diserang. Rasen Shuriken. Rasen Shuriken adalah teknik pengembangan Rasengan yang dibuat Naruto, dan sejauh ini hanya Naruto yang ditunjukkan menggunakan teknik ini. Jika Rasengan biasa saja bisa sangat mematikan, maka bisa dipastikan bahwa Rasen Shuriken memberikan efek yang jauh lebih dahsyat lagi kepada musuh.
Teknik ini sangat berbahaya karena beberapa faktor. Pertama, teknik ini sangat cepat, kedua teknik ini bisa membuat ledakan, dan ketiga dari ledakannya bisa muncul angin tajam berukuran kecil yang menyayat korbannya. Rasen Shuriken sendiri memerlukan banyak cakra untuk dapat melakukannya, dan setelah melakukan 3 kali, Naruto menjadi lelah, sementara dalam Sage mode dapat digunakan 2 kali. Selain itu, untuk menaklukkan Rasen Shuriken adalah dengan kecepatan tinggi, seperti yang dilakukan Edo Tensei Raikage ketiga, kemudian cara yang lain dengan kemampuan menyerap jutsu. Jinton. Jinton adalah satu-satunya Kekkei Tota atau teknik yang menggabungkan 3 elemen alam, yaitu gabungan elemen tanah, api, dan angin. Jika terkena target dan meledak, teknik ini bisa membuat targetnya terjebak dalam ledakan bahkan sampai seukuran partikel, lalu akibatnya targetnya akan lenyap. Teknik ini adalah jutsu yang kuat dan berbahaya, namun ada beberapa cara untuk menghindarinya. Yang pertama, Mu, selaku penemu teknik ini menunjukkan bahwa jika dirinya sedang membelah diri, maka dia tidak bisa menggunakan teknik ini. Berikutnya ada waktu untuk mampu menggunakan teknik ini, sehingga sekalinya bisa digagalkan, maka butuh waktu lagi. Yang ketiga sama seperti Rasen Shuriken, teknik Gakido atau menyerap cakra dapat digunakan untuk menggagalkan Jinton. Hiraishin no Jutsu. Hiraishin no Jutsu merupakan teknik teleportasi yang dapat membuat penggunanya berpindah ke tempat lain yang telah ditandai sebelumnya dengan segel jutsu. Teknik ini bekerja dengan cara menandai target, alat, atau lokasi yang diinginkan, sehingga pengguna bisa melakukan teleportasi ke titik yang telah ditandai tersebut. Bukan hanya memindahkan diri sendiri, penggunanya juga dapat menggunakan teknik ini untuk memindahkan benda atau orang lain. Semakin besar ukuran benda atau orang yang dipindahkan, semakin besar juga jumlah cakra yang dibutuhkan. Dalam perkembangannya, Minato mempelajari Hiraishin no Jutsu dan menguasainya dengan cepat. Dia memodifikasi teknik ini dengan cara membuat kunai khusus yang sudah diberikan segel. Kelemahan Hiraishin adalah harus membuat segel tanda terlebih dahulu, jika tidak maka tidak bisa berpindah tempat, dan Minato sudah mengatakan soal ini. Izanagi. Sederhananya, Izanagi adalah jurus yang memungkinkan penggunanya untuk mengubah ilusi menjadi kenyataan. Ketika diaktifkan, pengguna akan menerapkan genjutsu kepada target sehingga membuat target mengalami hal-hal yang tidak nyata. Selama jurus diaktifkan, pengguna memiliki kendali atas apa yang tidak nyata dan apa yang nyata. Dengan begitu, mereka bisa menukar ilusi menjadi kenyataan. Biasanya, jurus ini digunakan untuk menghindari luka fatal, bahkan kematian. Pengguna menciptakan ilusi dirinya yang tidak terluka, lalu menukarnya dengan dirinya yang terluka di kejadian nyata. Kelemahan Izanagi adalah, hanya bisa digunakan beberapa detik saja. Untuk memaksimalkan durasinya pengguna harus memiliki sel Hashirama. Penggunaannya juga hanya bisa dilakukan 1 kali, karena setelah itu pengguna Izanagi akan mengalami kebutaan. Selain itu, Izanagi juga dapat dilawan dengan menggunakan Izanami. Izanami. Izanami adalah teknik yang menjebak targetnya dalam sebuah pengulangan waktu yang terus dirasakan targetnya. Teknik ini digunakan untuk mengembalikan mereka yang menggunakan Izanagi dan mereka yang tidak bisa menerima dirinya sendiri dan tidak bisa menerima takdir. Pengguna Izanami akan menjebak targetnya dalam pengulangan waktu dan targetnya tidak akan bisa lepas sampai dia menyadari sesuatu yang sebelumnya ia sangkal. Ini berkaitan dengan menerima nasib, menerima siapa dirinya, dan menerima takdirnya. Kelemahan Izanami sendiri hampir sama dengan Izanagi yaitu menjadikan mata yang digunakan menjadi buta. Kelemahan lainnya, jika teknik ini digunakan ke orang yang sepenuhnya menerima takdir dan siapa dirinya, maka teknik ini hampir tak berguna. Shinra Tensei. Shinra Tensei adalah kemampuan Nagato untuk memanipulasi gaya tolak, untuk mendorong materi atau apapun di sekitarnya sesuka pengguna. Kekuatan Shinra Tensei tergantung seberapa banyak cakra yang digunakan. Kekuatan penuh Shinra Tensei dapat menghancurkan Konoha lewat Tendo Pain. Teknik Shinra Tensei juga dapat dengan mudah menghancurkan kayu, logam, tulang atau dinding-dinding batu. Setelah teknik ini digunakan terdapat jangka waktu untuk dapat digunakan kembali. Jangka waktu ini beragam, yang bergantung pada jumlah daya yang dimasukkan ke dalam serangan tersebut. Namun untuk jangka waktu minimalnya adalah sekitar 5 detik, walaupun hanya 5 detik. Namun bagi shinobi yang mengandalkan kecepatan, jeda 5 detik cukup untuk bisa membalikan keadaan.
Durasi akan lebih panjang jika kekuatan Shinra Tensei yang dikerahkan sangat besar. Budo Dama. Budo Dama merupakan jutsu yang menggabungkan 5 elemen alam dasar, ditambah elemen yin dan yang. Sejauh ini yang pernah menggunakan Budo Dama yaitu Hagoromo, Hamura, Ashura, Obito, Madara, dan Naruto. Dengan Budo Dama, nama-nama di atas bisa membentuk berbagai senjata dari bola hitam ini. Selain itu, bola hitam ini juga bisa digunakan untuk menyerang secara langsung, dan merubah targetnya menjadi debu. Kelemahan dari Budo Dama sendiri adalah senjutsu atau dengan Sagemode. Karena Budo Dama memiliki elemen yin dan yang, maka Budo Dama dapat menetralisir ninjutsu. Contohnya Jutsu Edo Tensei yang tidak dapat generasi kembali. Setiap ninjutsu yang disisipi cakra senjutsu dari penggunanya, maka ninjutsu itu akan melemahkan dan berdampak pada Budo Dama. Itulah 10 jutsu hebat dengan kelemahannya. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.